Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Oke, alhamdulillah baik ya semua. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Dela Eka Irmayanti, bisa dipanggil Bu Dela ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memimpin doanya terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Untuk kehadiran, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk atau nihil ya? Oke, nihil semua ya anak-anak. Oke, anak-anak, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Sem, aha aha sem, aha aha sem, aha aha semangat. Oke. Sekarang Ibu tanya kepada kalian semua ya, apakah kita setelah selesai berolahraga mengeluarkan keringat? Betul, jawabannya iya. Apakah yang berhubungan dengan pengeluaran sisa metabolisme? Oke, betul, sistem ekskresi. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sistem ekskresi pada manusia. Oke, selanjutnya Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan struktur penyusun organ sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua yaitu siswa mampu menganalisis mekanisme sistem ekskresi pada manusia setelah mengamati gambar dan video serta melakukan kegiatan diskusi. Yang ketiga yaitu siswa mampu mengaitkan kelainan pada sistem ekskresi dengan teknologi yang mungkin dapat membantu menangani kelainan pada sistem ekskresi. Yang keempat yaitu siswa mampu menunjukkan hasil analisis penyakit dan gangguan yang berhubungan dengan sistem ekskresi setelah melakukan kegiatan diskusi dan studi literatur. Yang kelima yaitu siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang teknologi yang dapat mengatasi atau mengurangi penyakit dan gangguan pada sistem ekskresi. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan tentang video sistem ekskresi pada manusia. Mohon diperhatikan terlebih dahulu ya anak-anak. Zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti urin, keringat, gas, karbon dioksida, urea, asam urat, dan bilirubin. Zat sisa tersebut harus dikeluarkan karena apabila menumpuk dalam tubuh menimbulkan penyakit, bahkan kematian. Ngeri sahabat. Oleh karena itu, ada sistem ekskresi yang akan bertugas melakukan peran tersebut. Sistem ekskresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Perlu diketahui sahabat, organ ekskresi pada manusia terdiri atas 4 organ, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal merupakan organ ekskresi yang memiliki peran sangat penting karena membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui urin. Proses ginjal menghasilkan urin meliputi 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang kedua ada organ kulit. Kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan bahan yang hampir sama dengan ginjal, yakni sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Yang keempat adalah hati. Hati merupakan organ ekskresi yang memiliki kemampuan untuk menetralisir racun dan menghasilkan getah empedu. Hati memiliki peran dalam mengubah amonia menjadi urea yang nantinya akan dibuang melalui kulit dan ginjal. Oke, langsung saja ya. Untuk struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia ada yang tahu apa saja anak-anak? Baik, kulit, ginjal,
paru-paru, dan hati. Yang pertama yaitu kulit. Kulit di sini merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh yang berfungsi sebagai alat indera seperti indera perasa dan peraba. Kedua yaitu ginjal. Di sini ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia yaitu urin. Di sini berfungsi untuk menyaring zat-zat metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang berlebih kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, garam di dalam tubuh. Untuk proses pembentukan urin di sini ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Oke, yang pertama yaitu filtrasi. Di sini filtrasi sebagai proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun untuk tubuh. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Di sini reabsorpsi sebagai penyaringan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan augmentasi di sini sebagai proses pengumpulan cairan yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu paru-paru. Di sini paru-paru manusia itu berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, untuk paru-paru sendiri itu memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan yaitu berupa gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Baik, yang terakhir yaitu hati. Hati di sini berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Nah, hati sendiri itu berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Sekarang ibu tanya pada anak-anak ya, apakah di sini ada yang tahu tentang kelainan dan gangguan pada sistem ekskresi manusia? Belum tahu? Oke, ibu kasih tahu ya kepada kalian semua. Yang pertama yaitu albuminuria. Di sini albuminuria itu merupakan penyakit yang terjadi akibat ginjal tidak dapat melakukan penyaringan protein. Oke. Yang kedua yaitu batu ginjal. Di sini batu ginjal merupakan penyakit karena adanya pengendapan pada rongga ginjal atau kandung kemih. Yang ketiga, di sini ada diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, di sini kencing manis itu biasanya kelainan pada sistem ekskresi. Yang keempat yaitu diabetes insipidus. Di sini diabetes jenis ini disebabkan oleh kurangnya hormon ADH sehingga ekskresi urin dapat meningkat. Yang kelima yaitu uremia. Di sini merupakan keadaan toksik dalam darah karena mengandung banyak urea. Mengandung banyak apa anak-anak? Oke, mengandung banyak urea. Yang keenam yaitu nefritis. Di sini merupakan radang nefron pada ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau streptococcus. Yang ketujuh yaitu sirosis hati atau cirosia. Cirosia biasanya kondisi yang berubahnya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa sehingga sel-sel hati kehilangan fungsinya. Yang kedelapan yaitu hemokromatis. Hemokromatis di sini merupakan kelainan secara genetik yang menyebabkan tubuh banyak menyerap zat besi dari makanan. Oke, yang kesembilan yaitu emfisema. Nah, di sini merupakan penyakit paru-paru yang ditandai dengan gejala utama berupa sesak nafas yang hebat. Oke, selanjutnya yaitu yang ke-10 yaitu hepatitis. Di sini hepatitis itu merupakan peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Yang ke-11 yaitu jerawat.
Nah, ini pada kulit ya biasanya. Jerawat ini merupakan gangguan kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum yang berlebihan. Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama yaitu ada transplantasi ginjal. Di sini sebagai terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal lain yang berasal dari orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Yang kedua, ada cangkok kulit atau skin grafting. Di sini merupakan tindakan untuk memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke respirasi yang membutuhkannya. Yang ketiga, yaitu ada hemodialisis. Di sini sering disebut dengan istilah cuci darah ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian semua tugas. Nanti untuk konsepnya setelah kalian terbagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok berdiskusi. Lalu masing-masing kelompok mempersiapkan hasil diskusinya melalui video yang sudah di-upload di YouTube ya. Lalu link YouTube itu di-share di grup WA. Untuk kelompok yang satunya bisa memberikan komentar berupa tanggapan, tambahan, atau pertanyaan. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Oke, sudah jelas semua ya berarti? Oke, baik. Sekarang Ibu akan mereview tentang pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tadi yang dinamakan sistem ekskresi apa anak-anak? Ya, betul. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, untuk struktur dan fungsi pada sistem ekskresi manusia tadi dibagi menjadi berapa anak-anak? Betul, dibagi menjadi 4. Yang pertama, kulit. Yang kedua, hati. Yang ketiga, paru-paru. Dan yang keempat adalah ginjal. Ini fungsi kulit sebagai apa anak-anak? Ya, betul, sebagai alat indera perasa dan peraba. Nah, untuk ginjal sendiri berfungsi untuk apa tadi? Nah, betul, untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah atau mempertahankan keseimbangan cairan tubuh dan mensekresikan gula darah yang melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Nah, untuk proses pembentukan urin tadi ada apa aja anak-anak? Nah, yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga augmentasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu paru-paru. Nah, di sini paru-paru tadi berfungsi untuk apa? Nah, betul, untuk mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan yaitu berupa gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Nah, untuk kelainan dan gangguan pada sistem ekskresi sendiri tadi, yang pertama yaitu ada albuminuria, yang kedua ada batu ginjal atau kencing batu, ketiga ada diabetes mellitus atau kencing manis, yang keempat ada diabetes insipidus, yang kelima ada uremia, yang keenam ada nefritis, dan yang ketujuh ada sirosis hati atau cirosia. Nah, yang kedelapan ada hemokromatis, yang kesembilan ada emfisema, yang kesepuluh ada hepatitis, yang kesebelas yang terakhir ada jerawat. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Oke, sudah jelas semua ya berarti? Untuk selanjutnya, Ibu minta kalian semua untuk mempelajari materi selanjutnya ya. Nanti kita akan belajar tentang materi tersebut. Nah, di sini Ibu mempunyai pesan moral untuk kalian semua ya. Nah, sehat itu suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.